Assalamualaikum semuanya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Keduanya adalah ulama penting yang memberikan fondasi awal dalam perkembangan ekonomi Islam. Mari kita bahas bersama secara singkat dan jelas. Sebagai pembuka, di sini ada latar belakang. Pemikiran ekonomi Islam di masa klasik berkembang dalam kerangka syariah dan aturan negara Islam yang komprehensif, di mana tokoh-tokoh seperti Al-Syaibani dan Abu Ubaid memainkan peran penting dalam merintis teori dan praktik ekonomi yang berpijak pada prinsip keadilan, kepemilikan, dan tanggung jawab negara. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal mengembangkan aspek ekonomi makro seperti hak negara atas kekayaan publik, distribusi, dan kewajiban penguasa dalam mengelola harta umat. Sedangkan Al-Syaibani melalui karyanya Al-Kasab menekankan aktivitas ekonomi mikro seperti kerja, kepemilikan, dan klasifikasi usaha. Langsung saja kita masuk ke A. Pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani. Tokoh yang juga berperan besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ia dikenal sebagai salah satu murid utama Imam Abu Hanifah dan sahabat dekat Abu Yusuf. Kontribusi Al-Syaibani tidak hanya terbatas pada pengembangan fikih, tetapi juga merambah bidang ekonomi, terutama melalui karyanya yang menyinggung persoalan perdagangan, kontrak, dan hubungan internasional. Yang pertama, ada latar belakang kehidupan dan karya Al-Syaibani. Latar belakang kehidupan Al-Syaibani. Al-Syaibani lahir di Wasit pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan kemudian besar di Kufah. Ia tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya, di mana ia berguru kepada Imam Abu Hanifah dan memperdalam ilmu hukum serta ekonomi. Al-Syaibani juga sempat belajar kepada Imam Malik di Madinah, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh dua mazhab besar sekaligus, yaitu Kufah dan Madinah. Dan dalam bidang karyanya, Al-Syaibani menulis banyak kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi, seperti Al-Mabsut, Al-Jami Al-Kabir, dan Al-Jami Al-Syahir. Selain itu, salah satu karyanya yang monumental adalah Al-Syiar Al-Kabir yang membahas hubungan internasional, perdagangan lintas negara, dan hukum peperangan. Ada selanjutnya yaitu 2. Konsep ekonomi dan kitab Al-Kasb. Al-Syaibani memberikan kontribusi penting terhadap teori ekonomi Islam, terutama dalam hal perdagangan dan kontrak. Ia menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antar pihak. Menurutnya, setiap bentuk perdagangan yang mengandung unsur penipuan atau gharar, riba, atau eksploitasi tidak sah secara syariah dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Selain itu, Al-Syaibani juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara wajib menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dengan menghilangkan praktik curang, menetapkan aturan yang adil, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara seimbang. Yang ketiga, ada pandangan Al-Syaibani tentang kerja, kepemilikan, dan distribusi. Dalam hal perdagangan, Al-Syaibani berpendapat bahwa aktivitas ini
merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi umat. Al-Syaibani mendorong umat Islam untuk aktif berdagang karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian negara. Namun, ia menekankan agar perdagangan dilakukan dengan prinsip halal, menjauhi riba, dan mengutamakan keberkahan. Terkait kontrak, dalam kurung akad, Al-Syaibani memberikan landasan fikih yang kuat bagi berbagai bentuk transaksi. Ia menegaskan bahwa akad harus memenuhi syarat kejelasan, kerelaan, dan kesesuaian dengan syariat. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu B. Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam merupakan salah satu ulama besar pada masa klasik Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pemikiran ekonomi. Ia dikenal sebagai ulama ensiklopedis karena keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hadis, fikih, bahasa, dan sastra. Namun, yang paling monumental adalah perannya dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam melalui karyanya yang berjudul Kitab Al-Amwal. Pemikiran Abu Ubaid sangat relevan karena berfokus pada bagaimana harta kekayaan dikelola dan didistribusikan secara adil oleh negara untuk kemaslahatan umat. 1. Latar belakang kehidupan dan karya Abu Ubaid. Abu Ubaid lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di daerah Herat, Khorasan, dan wafat pada tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi. Ia hidup pada masa yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Karir keilmuannya dimulai sebagai seorang ahli bahasa dan hadis, sebelum akhirnya menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial ekonomi. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Ubaid banyak menulis karya, tetapi yang paling terkenal adalah Kitab Al-Amwal, sebuah kitab yang membahas secara sistematis tentang keuangan negara dan pengelolaan harta umat. Yang kedua, konsep ekonomi dalam kitab-kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal menjadi salah satu karya ekonomi Islam tertua dan paling berpengaruh. Di dalamnya, Abu Ubaid membahas berbagai macam sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, haraj, ghanimah, dan fa'i. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam. Kitab ini bukan hanya catatan hukum, tetapi juga panduan praktis bagi para penguasa muslim dalam mengelola harta umat. Abu Ubaid menegaskan bahwa harta negara bukan milik khalifah atau pejabat, melainkan amanah untuk kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan. Pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan, dalam pandangannya, keuangan negara merupakan instrumen paling penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Abu Ubaid menekankan bahwa pendapatan negara dari zakat, haraj, maupun sumber lainnya harus disalurkan kepada golongan yang berhak, seperti fakir miskin, yatim, dan kelompok duafa. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari korupsi, manipulasi, atau dominasi kelompok tertentu. Terkait distribusi kekayaan, Abu Ubaid menegaskan prinsip bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Ia memandang zakat sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial. Lebih jauh, ia juga mendukung konsep keadilan ekonomi yang menjamin hak setiap individu dalam mendapat akses terhadap sumber daya. Pemikirannya ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak semata-mata soal aturan teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan moral yang mendalam.
Yang terakhir ada kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Syaibani dan Abu Ubaid menunjukkan bahwa sejak masa klasik, Islam telah memiliki konsep yang jelas mengenai keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Zakat dan pengelolaan harta publik melalui Al-Kharaj. Al-Syaibani berkontribusi melalui pendekatan hukum dan fikih yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sementara itu, Abu Ubaid melalui Kitab Al-Amwal menegaskan prinsip bahwa harta negara merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan untuk kemaslahatan umat.